Indonesia pernah berada di titik kritis sejarahnya, krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang aktor politik dengan latar belakang teknokrat dan ilmuwan, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Riwayat hidup Habibie, pesawat N250, pelantikan presiden. B.J. Habibie lahir di Parepare pada tahun 1936. Ia dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat, khususnya di bidang teknologi penerbangan. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998, menggantikan Soeharto di masa awal reformasi. Sebagai aktor politik, Habibie memiliki ciri khas kepemimpinan yang rasional, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada demokrasi. Masalah politik yang dihadapi yaitu demo reformasi 1998, krisis ekonomi, dan konflik daerah. Saat menjabat sebagai presiden, Habibie menghadapi berbagai masalah besar, antara lain yang pertama, krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan inflasi tinggi dan kemiskinan meningkat. Yang kedua, krisis legitimasi politik karena ia dianggap bagian dari rezim sebelumnya. Yang ketiga, tuntunan reformasi seperti kebebasan pers, demokratisasi, dan pemilu yang jujur. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa termasuk referendum Timor Timur. Masalah-masalah ini menjadikan posisi Habibie sebagai aktor politik sangat kompleks dan penuh tekanan. Teori yang relevan, ilustrasi teori politik dan demokrasi. Peran Habibie dapat dianalisis melalui teori aktor politik dan transisi demokrasi. Dalam teori aktor politik, seorang pemimpin dipandang sebagai individu yang mampu memengaruhi arah kebijakan dan perubahan sosial. Sementara itu, teori transisi demokrasi menjelaskan bahwa dalam masa peralihan dan otoritarisme ke demokrasi diperlukan aktor politik yang berani mengambil keputusan progresif meskipun berisiko. Habibie berperan sebagai aktor transisional yang membuka jalan menuju sistem politik yang lebih demokratis. Solusi dan kebijakan Habibie, sidang DPR, media bebas, pemilu 1999. Sebagai solusi atas berbagai masalah tersebut, Habibie mengambil sejumlah langkah penting, yaitu diantaranya membuka kebebasan pers dengan mencabut pemberadalan media. Pada masa Orde Baru, pers berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Media yang dianggap kritis sering dibredel dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Melalui pemerintahan Habibie, sistem izin penerbitan pers dicabut sehingga media massa tidak lagi mudah ditutup oleh pemerintah. Kebijakan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih terbuka, beragam, dan kritis terhadap kekuasaan. Kebebasan pers menjadi pondasi penting bagi demokrasi karena memungkinkan adanya kontrol publik terhadap pemerintah, transparansi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Selanjutnya, menyelenggarakan pemilu 1999, pemilu paling demokratis sejak Orde Baru. Selanjutnya, reformasi hukum dan politik, termasuk pembebasan tahanan politik. Dan yang terakhir, memberikan referendum Timor Timur sebagai bentuk penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Habibie tidak hanya bertindak sebagai pemimpin sementara, tetapi sebagai aktor politik yang visioner dan berani mengambil resiko demi demokrasi. B.J. Habibie adalah contoh aktor politik yang berperan besar dalam masa krisis dan transisi. Melalui pendekatan ilmiah, kebijakan demokratis, dan keberanian politik, ia berhasil meletakkan fondasi reformasi di Indonesia. Dari Habibie, kita belajar bahwa politik bukan sekedar kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab, moral, dan keberanian untuk berubah. B.J. Habibie adalah contoh aktor politik yang berperan besar di dalam masa kritis dan transisi. Melalui pendekatan ilmiah, kebijakan demokratis, dan keberanian politik, ia berhasil meletakkan fondasi reformasi di Indonesia. Dari Habibie, kita belajar bahwa politik bukan sekedar kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab, moral, dan keberanian untuk berubah.